Kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mau memuji dan menyembah Dia. Apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, karyanya, kasih-Nya terlalu besar. Kita angkat satu pujian, karya terbesar. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Kita mau menyembah Dia. Katakan sekali lagi, karya terbesar dalam hidup.
kepadanya. Bersyukur untuk setiap berkat yang telah diberikannya kepada kita. Kasih Tuhan, oh Yesusku, biarlah penyembahan dan pujian kami berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Bertemu dalam kasih-Nya.
Bapak Ibu, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan benar. Diambil dari 2 Petrus ayatnya pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Yesus Kau terindah. Yesus Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Katakan Yesus. Kau sungguh baik. Namamu indah. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua
Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Engkau yang layak menerima pujian, menerima sembah Bapa. Pada saat pagi hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Kami memuji Engkau, meninggikan Engkau, dan membawa bejana hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu, hikmat yang daripadamu mengurapi setiap kami Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami boleh memahami rencana-Mu dalam kehidupan kami, sehingga setiap apapun yang kami lakukan, semuanya boleh memuliakan nama-Mu Bapa, karena kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan benar. Menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan benar. Yang terambil di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai 15. Mari kita buka bersama-sama 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 sampai 15. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama Bapak Ibu di ayatnya yang ke-8 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi sedikit latar belakang dari 2 Petrus ya. Seperti namanya 2 Petrus. Surat ini ditulis oleh Simon Petrus ya Bapak Ibu, Simon Petrus, murid Tuhan Yesus ya. Dan tujuan surat ini kalau di
pasalnya yang pertama dikatakan untuk orang-orang yang bersama dengan kami. Maksudnya untuk orang-orang yang bersama dengan Petrus memperoleh iman oleh karena keadilan Allah juru selamat kita. Jadi surat ini memang ditujukan untuk orang-orang percaya ya, yang memperoleh iman bersama dengan Petrus. Kalau menurut pasal 3 ya, pasal 3 awal yang tadi kita baca, di situ dikatakan bahwa surat ini adalah suratnya yang kedua. Ya, makanya dikatakan 2 Petrus. 1 Petrus itu suratnya yang pertama. Di situ kalau di surat Petrus yang pertama dijelaskan secara detail tujuannya kemana, yaitu orang-orang pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil. Ya. Jadi suratnya ini ditujukan kepada orang-orang di luar, ya, artinya orang-orang Asia Kecil, dan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kalau suratnya yang pertama, Petrus lebih menekankan tentang bagaimana hidup di dalam penderitaan ya. Pada waktu itu pengikut-pengikut Kristus mengalami penderitaan ya, mengalami penganiayaan. Dan di suratnya yang pertama Petrus menguatkan jemaat di Asia Kecil. Tetapi berbeda dengan suratnya yang kedua ini, Petrus lebih menekankan supaya para jemaat ini waspada terhadap para penyesat ya, terhadap kehadiran guru-guru atau nabi-nabi palsu yang mencoba memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Jadi kalau yang pertama tantangan datang dari luar ini, penganiayaan. Tetapi surat yang kedua ini tantangannya dari dalam karena mencoba mengganggu pengajaran-pengajaran yang ada di situ sehingga tidak sesuai lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, khusus di pasalnya yang ketiga yang kita baca, judul perikopnya di situ jelas hari Tuhan. Ya. Jadi pada masa itu Petrus mengingatkan kepada para jemaat bahwa nantinya akan muncul orang-orang yang mulai meragukan kedatangan Yesus kedua kalinya. Ya. Orang-orang mulai meragukan, mulai bertanya-tanya ya, kapan ini Yesus datang kedua kalinya? Kok sejak zaman bapak-bapak leluhur sampai bapak-bapak leluhur meninggal, kok enggak ada tanda-tanda ini Yesus mau datang? Karena mereka berpikir telah mengalami penderitaan tadi yang luar biasa. Kapan ini Yesus datang? Apakah benar Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang fasik dan menyelamatkan orang-orang yang setia kepada Tuhan? Jadi muncul pertanyaan, kok kayaknya hidup ini berjalan seperti biasanya ya. Sejak dunia diciptakan dikatakan di awal-awal di pasal yang ketiga. Kok enggak ada perubahan apa-apa ya. Tidak menutup kemungkinan zaman sekarang pun mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Ya, hidup berjalan seperti biasa. Melakukan kegiatan seperti biasa. Tidak ada hal-hal spesial tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ya. Dan mulai meragukan janji Tuhan yang satu itu tentang kedatangan Yesus. Jelas isu ini ya, pemikiran ini merusak iman jemaat pada waktu itu. Ya. Bukan hanya masalah kedatangan Tuhan tetapi mulai meragukan perkataan dan janji-janji Tuhan. Sehingga untuk menyikapi ini Petrus menuliskan suratnya dengan jelas. Bagaimana menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan benar. Ya, seperti ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, hal-hal apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menanti kedatangan Tuhan dengan benar. Poin yang pertama adalah memahami akan kekekalan Tuhan. Tadi kita sudah baca di ayat yang 8, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya. Jadi hal yang mau disampaikan oleh Petrus ini sangat penting karena dikatakan yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Bahkan dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan secara langsung, hal yang satu ini tidak boleh tersembunyi di hadapanmu. Jadi ini adalah sesuatu yang penting. Nah, apa itu yang penting? Kalimat selanjutnya adalah bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun.
1000 tahun sama seperti 1 hari. Loh, ini kan agak membingungkan. Ya, kita harus tidak boleh lupa akan hal ini, ya. Tapi halnya kok sepertinya konyol gitu ya. Kok 1 hari sama dengan 1000 tahun. Lah kita pikir aja 1 detik sama 1 menit aja jelas berbeda. Ya, apalagi hari disandingkan dengan tahun. Ya. Ini 1 hari, ini 1000 tahun. Ini adalah sesuatu yang membingungkan buat mereka. Dan sebelumnya di dalam perjanjian lama pun pemazmur ya yang ditulis oleh Daud, orang yang berkenan di hatinya Tuhan, ia pun juga berkata demikian di dalam Mazmur 90 ayat 4. Sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila sudah berlalu. Ya, jadi 1000 tahun kok hari kemarin tuh ya kayak hari Sabtu. Hari Sabtu sama dengan 1000 tahun. Dan kemudian dilanjutkan, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, tidak hanya disandingkan dengan 1 hari, tetapi seperti giliran jaga di waktu malam. Mungkin bapak-bapak ini juga pernah jaga ya di kampungnya di waktu malam. Itu kan hanya beberapa jam saja malahan, tidak 1 hari. Bahkan disandingkan dengan 1000 tahun. Apa maksud Petrus menyampaikan hal ini dan pemazmur menyampaikan hal ini? Ya, di situ mau menyatakan kekekalan Tuhan. Tuhan itu kekal, tidak sama seperti manusia yang terbatas oleh waktu ketika kita masih ada di bumi ini ya. Tuhan itu kekal, tidak terbatas oleh waktu. Tidak ditentukan oleh waktu-waktu yang berjalan. Karena masa lalu, masa kini dan masa depan itu ada di hadapan Tuhan. Ya, kita sering dengar Yesus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ya. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Tuhan itu kekal ya. Sungguh luar biasa pencipta kita ya. Kenapa hal ini menjadi penting untuk diketahui dan tidak boleh tersembunyi mengenai kekekalan Tuhan? Karena ketika kita tahu bahwa Tuhan kita, pencipta kita ini kekal ya, berbeda dengan kita ya, sangat jauh. Ini akan menimbulkan rasa takjub dan rasa kagum kita. Terlebih rasa hormat kita kepada Sang Pencipta yang luar biasa kekal itu. Ya. Sehingga dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita, kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan tidak main-main, karena kita menghadap Tuhan yang kekal. Ya. Kalau misalnya kita menghadap presiden saja, itu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh baik ya. Misalnya presiden mau lewat, anak-anak SD disuruh berbaris, kadang-kadang bawa bendera ya, penyambutan yang luar biasa. Apalagi ketika kita datang menyembah menghadap Tuhan yang kekal. Ya, harus disertai dengan rasa hormat dan rasa tulus yang betul-betul datang dari kedalaman hati kita. Karena Allah itu adalah roh dan kita harus menyembah di dalam roh. Seperti pujian yang sudah kita nyanyikan tadi, kita harus menyanyikannya dengan kesungguhan hati. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Ya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya. Hanya Tuhan yang kekal itu yang layak menerima pujian dan kemuliaan dari seluruh umat manusia. Sehingga betullah seperti yang dikatakan Petrus, kekekalan Tuhan tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh tersembunyi di hadapan umatnya. Poin yang kedua, ya, kita harus memahami mengenai kesabaran Tuhan, yaitu bukti nyata kasih Tuhan bagi umat manusia. Di ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Jadi
Bukannya Tuhan tidak menepati janji. Bukannya Tuhan lalai tidak melihat penderitaan umatnya misalnya. Kenapa Tuhan ini enggak datang-datang untuk menjemput orang-orang yang setia dan percaya. Justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang lebih besar. Karena Tuhan tidak menghendaki ya orang untuk binasa. Melainkan Tuhan menghendaki yang namanya pertobatan. Sehingga dikatakan, jadi anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan. Ya, sebagai kesempatan untuk seluruh umat manusia boleh datang kepada Tuhan supaya tidak binasa. Sedemikian besar kasih yang Tuhan tunjukkan untuk umat manusia. Di dalam Yeskiel 33 juga dikatakan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Ya. Jadi pertobatan ini adalah kunci untuk hidup. Ya. Seperti juga yang disampaikan Yesus di dalam Lukas 13, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Jadi waktu kesabaran Tuhan ini merupakan kesempatan untuk bertobat, ya. Seperti pada zaman Nuh ya, 2 minggu lalu juga sudah saya sampaikan, di mana di zaman Nuh itu orang-orang sangat jahat dan di situ kasih Tuhan nyatakan dengan memberi waktu mereka, ya, sekitar 120 tahun, waktu yang lama. Di situ bukan Tuhan diam saja. Di situ Nuh memberitakan Injilnya. Nuh dikatakan sebagai pemberita kebenaran. Kemudian maju lagi di zaman Yunus. Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe ya. Kota yang begitu jahatnya luar biasa. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kebinasaan mereka. Tuhan mau mereka bertobat. Dan puji Tuhan, kota itu menerima apa yang disampaikan oleh Yunus, teguran Tuhan. Sehingga mereka bertobat, berpuasa seluruh kota itu. Dan Tuhan tidak jadi menjatuhkan hukuman. Ya. Itulah Tuhan. Tuhan itu kesabarannya luar biasa supaya orang-orang ini tidak binasa. Nah, bagaimana kita yang sudah diselamatkan ini, kita yang sudah bertobat dan berusaha hidup di jalannya Tuhan. Apakah berhenti di situ saja? Tidak. Kita harus ya terus mendukung pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan tidak mau ada orang yang binasa. Kita harus menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang, kepada lingkungan kita. Bagaimana caranya minggu lalu sudah disampaikan ya oleh Pak Danar mengenai kesaksian. Bagaimana menceritakan kasih Kristus kepada sesama kita. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa penantian akan kedatangan Yesus ini merupakan kesempatan bagi kita. Yang pertama yaitu terus mengoreksi diri dan tetap tinggal dalam pertobatan. Yang kedua adalah memberitakan firman Tuhan dan kabar pertobatan. Karena kalau kemarin di kaum wanita dan di remaja, firman-Nya itu sama dan ini menurut saya menjadi peneguhan, yaitu dari Matius 5 ya. Bu Topot waktu itu menyampaikan tentang menjadi garam dan terang dunia. Kemarin di remaja Feby juga menyampaikan kebenaran dan terang dunia. Ya. Ini adalah sesuatu yang penting bahwa kita yang sudah selamat dan bertobat harus menjadi garam dan terang dunia yang dirasakan dan menyinari dunia ini. Ya. Ada manfaatnya. Ya, di Matius 5 selanjutnya dikatakan bahwa pelita itu enggak mungkin ditaruh di bawah gantang ya, disembunyikan. Tetapi pelita itu harus ditaruh di atas kaki Dian untuk menerangi. Ya namanya egois kalau gelap-gelap nih, satu rumah gelap, punya lilin satu, lilinnya disembunyikan di kamar. Kakak-kakaknya, orang tuanya di ruang tamu enggak lihat apa-apa. Ya. Jadi lilin cahaya itu harus terbuka, tidak boleh ditutupi. Karena kalau ditutupi apa manfaatnya buat orang lain?
Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita sudah diselamatkan, ya, ketika sudah mengalami pertobatan, kita harus bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita dan melihat, ya, melihat hidup kita ini sebagai kesaksian yang hidup, teladan hidup, sehingga orang-orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya boleh bersama-sama kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kemudian poin yang ketiga yang harus kita lakukan dalam penantian akan hari Tuhan adalah menjaga kesucian dan kesalehan hidup. Karena dikatakan bahwa hari Tuhan, hari Yesus datang itu seperti pencuri, ya. Enggak ada yang tahu pencuri datang kapan, malam-malam, ya. Jadi kadang-kadang di rumah itu kalau mau tidur harus dikunci, ya. Misalnya pintu-pintu dipastikan tertutup seperti itu. Ya, artinya adalah berjaga-jaga. Seperti hari Tuhan, Yesus datang kedua kalinya ini enggak ada yang tahu, ya. Banyak orang mempeributkan, menghitung-hitung 2012 kiamat, ya, waktu itu ramai sekali. Tetapi nyatanya tidak, karena memang tidak ada yang tahu hari Tuhan. Bahkan sampai sekarang kita juga enggak tahu nih apakah beratus-ratus tahun ke depan atau hanya beberapa jam ke depan, ya. Oleh karena itu dikatakan di ayatnya ke-11, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya. Di situ bukan dikatakan ya sebaiknya kamu hidup suci lah, tidak. Tetapi betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini adalah keharusan, ya. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah bertobat, kita yang sudah berjalan menurut rencananya Tuhan ini, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan dalam masa penantian akan kedatangan Yesus, ya. Di dalam Wahyu juga dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, ya. Supaya kita tidak kedapatan malu ketika Yesus datang, kita ini sudah siap betul tadi, dengan hati yang suci dan hidup yang saleh. Wah, ini terlalu ketinggian ini, bagaimana kita hidup suci, ya. Apalagi dikatakan bahwa semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana kita harus menjaga hidup kita tetap suci dan saleh? Apakah ini hal yang terlalu sulit, ya, untuk kita lakukan? Tetapi sebenarnya tidak, ya. Kita harus tahu kita ini anaknya siapa tadi di awal. Kita anaknya Tuhan yang kekal, yang luar biasa, ya, Tuhan yang kudus, ya. Jadi bukan kita yang mengeklaim saya ini hidup kudus, tidak. Tetapi Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang kudus itu. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada Musa di dalam Imamat dikatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, ya. Jadi Tuhan berkata kepada Musa, bukan Musanya kudus karena perbuatannya dia sendiri, bukan. Karena Musa kudus, karena Tuhannya Musa ini kudus. Itu juga senada dengan yang disampaikan oleh Paulus, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Waktu itu Paulus berbicara kepada jemaat yang percaya dengan Kristus. Sama seperti kita adalah pengikut Kristus. Jadi Paulus menyampaikan bahwa bait Allah itu kudus dan bait Allah itu adalah kita semua, ya. Jadi biarlah Allah yang bertahta dalam kehidupan dan hati kita ini supaya kita senantiasa kudus, ya. Bukan keegoisan, bukan keakuan atau kedagingan kita yang bertahta nih dalam hidup dan hati kita. Bahkan bukan juga roh jahat atau keinginan-keinginan iblis yang kita ikuti. Melainkan ingat, hanya satu-satunya Tuhan Allah yang bertahta dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita hidup kita menjadi kudus, ya.
Seperti pujian yang jadikan aku, maaf salah, hampir sama kata-katanya. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadi kembali lagi, bukan hanya kita yang minta kita dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, tetapi kekudusan dan kesucian itu mau kita pakai menjadi mezbah doa untuk keselamatan bangsa. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mari menanti kedatangan Tuhan dengan sikap hati yang benar. Yang pertama tadi memahami kekekalan Tuhan sehingga membuat penyembahan kita, ibadah kita itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kemudian kesabaran Tuhan adalah wujud kasih-Nya sehingga kita bisa hidup dalam pertobatan dan membawa dampak bagi sekeliling kita. Yang ketiga adalah menjaga kesucian dan kesalehan hidup. Sebagai penutup saya akan bacakan penutup dari Petrus di dalam suratnya ini yang menjadi kesimpulan. Di situ dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan janganlah kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang kekal, Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan penyelamat kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk firman yang boleh Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan bagaimana sikap kami untuk menanti kedatangan-Mu Yesus. Kami harus bersungguh-sungguh berjaga-jaga dengan menjaga kesalehan hidup kami, dengan mempertahankan pertobatan kami, dengan menyampaikan kabar pertobatan itu kepada seluruh dunia, sehingga seperti yang Engkau kehendaki, Engkau tidak menginginkan kebinasaan orang fasik, melainkan pertobatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, mengingatkan kami Tuhan, dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya, amin. Silakan yang mengambil tugas depan sebentar sebelum saya melayani mimbar perjamuan kudus. Terima kasih Bu, sebentar Bu. Ya. Nyanyinya Ku Memujimu. Andin sama Weli sebentar berdiri di sini. Yang singer Mbak Maria tolong dibantu. Andin sama Weli, jadi Ibu Edi ada di situ. Ku Memujimu. Ku selalu
adalah satu mata rantai yang kait-mengkait. Karena tema gereja kita tahun 2024 adalah pertumbuhan dan perkembangan gereja. Jadi berarti bertumbuh dulu baru berkembang. Izinkan Bapak Ibu saya mengundang mereka berdiri di hadapan Bapak Ibu karena saya menerima surat dari STT Magelang untuk surat perutusan mahasiswa-mahasiswi Teologia Magelang di tempat ini yang sedang menimba pengalaman penggembalaan atau pelayanan. Jadi di sana sudah tertera apa yang harus saya perhatikan. Lalu tadi malam saudara terkasih saya share dengan kedua anak Tuhan ini. Kebetulan Mbak Widya sakit jadi tidak hadir. Saudara terkasih kita bersyukur. Andin tuh baru semester 2 ya Din. Dia berkata, jika saya nanti sudah selesai dari pendidikan, akan melanjutkan penggembalaan yang sedang dirintis oleh opanya. Dan dia berkata, aku akan menerapkan semua yang kudapatkan dari gereja ini. Bahkan dia berdoa, jika Tuhan berkenan, Tuhan saya rindu diberikan seperti karunia gembala. Akan kulakukan itu seusai saya pendidikan dan yang lain. Tentu saudara terkasih, Welly sudah semester 6 ya Wel. Saudara terkasih dia berkata, aku minder di tempat ini. Aku sudah mahasiswa semester 6, tapi saya kok tidak bisa berbuat seperti yang dilakukan jemaat. Dan dia diutus. Dan dia juga berkomitmen. Selama ini dia menguburkan talentanya. Sebenarnya dia bisa musik. Tapi karena rasa mindernya membuat dia tak berdaya. Tetapi tadi malam orang terkasih, dia berkomitmen, saya akan mengoptimalkan talenta saya. Saya akan lebih berdisiplin untuk bisa memaksimalkan sehingga bisa sarana pelayanan. Karena itu kembali seorang terkasih, jemput jemaat bangkit berdiri. Silakan berlutut. Menghadap ke sini. Sini saja ini. Satu pujian tadi, ku mau memujimu. Ini menjadi ucapan syukur gereja kita Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi teologia akan dikirim ke tempat ini per 1 semester 6 bulan. Akan di rolling terus. Kita berdoa supaya mereka banyak diberkati dan menjadi berkat seperti apa yang disampaikan mereka. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau memujimu, ku selalu memujimu, ku selalu
segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Demikian dengan cawan kita angkat di atas kepala kita sebagai darah Kristus, darah yang mahal. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Silakan berdiri dulu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengetahuan akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam pengenalan dan kasih Allah, dan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih untuk Mbak Maria yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, dan juga Ibu Gembala yang telah memimpin kita dalam perjamuan kudus. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita. Kita akan menaikkan pujian, segala puji syukur, dan yang bertugas silakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, berikut adalah warta Gereja Wislan Mertoyudan selama 1 minggu ke depan. Persekutuan Wanita, Selasa 6 Februari 2024, pukul 4 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Maria STH, pemimpin pujian oleh Ibu Ning Edi, dan bertempat di rumah Ibu Ngatini. Persekutuan Pria, Selasa 6 Februari 2024, pukul 7 malam. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Matias Tri Utomo STH, pemimpin pujian oleh Bapak Danar, bertempat di rumah Bapak Danar. Persekutuan Keluarga, Jumat 9 Februari 2024, pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Topot STH, pemimpin pujian oleh Bapak Paijan, bertempat di rumah Bapak Paijan. Persekutuan Remaja, Sabtu 10 Februari 2024, pukul 4 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Widya, pemimpin pujian Saudari Deborah, pemain musik Saudari Ivana, tempat Saudari Karis di gereja. Ibadah Minggu 11 Februari 2024, pukul 7 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Matias Tri STH, pemimpin pujian Saudari Maria dan Saudari Widya, singer Saudari Feby dan Saudari Ivana, pemain musik Saudari Grace, Saudari Karis, Saudara Christian dan Saudara Fitrik, operator LCD oleh Saudara Jimmy dan Saudara Raka, persembahan Ibu Ngatini, tata gereja Ibu Ngatini, sekolah minggu akan dilayani oleh Pendeta Muda Topot Bancin STH. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian bagi Dia. Segala pujian. Dan doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur Sebagaimana firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk terus menaikkan syafaat kami.
Karena kesejahteraan kota di mana kami Tuhan berada menjadi kesejahteraan kami juga. Oleh karena Tuhan, supaya damai sejahtera turun di bumi dan dimanapun kami berada, karena Tuhan kami bersyafaat. Menjadi minggu-minggu politik yang semakin mendekat pesta demokrasi tanggal 14 Februari. Biarlah Tuhan terus turun mencurahkan damai sejahtera ke bumi persada yang kami cintai, yaitu Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Karena Engkaulah sang pemilik alam semesta. Teristimewa Indonesia yang kami cintai. Karena Tuhan, biarlah terus roh takut akan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan turun kepada setiap para pemimpin bangsa kami, juga para elit politik, untuk terus menciptakan suasana kondusif dalam menantikan pesta demokrasi. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati gereja-gerejamu yang ada di Indonesia ini, apapun denominasinya. Kami mempunyai misi yang sama untuk terus menghadirkan shalom. Karena Tuhan, biarlah setiap gerejamu Tuhan mampu berperan sebagai terang dan garam dunia. Terlebih Tuhan, Jemaat Wesleyan Indonesia yang ada juga di Jawa, Medan, dan NTT Tuhan. Teruslah Engkau Tuhan memberikan pertumbuhan dan perkembangan gereja-gerejamu. Kami juga berdoa secara khusus yang ada di Jawa. Biarlah kami terus Tuhan boleh berdiri tegap. Karena kami berdiri bersama Tuhan. Sehingga seluruh gereja-gereja Tuhan mengalami lawatan Tuhan. Mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Istimewa Tuhan jemaat-Mu yang ada di wilayah dan juga di gereja-Mu Tuhan. Engkaulah yang memelihara hidup mereka karena Engkaulah gembala kami yang agung. Yang akan membuat kami tak berkekurangan sesuatu apapun. Tuhan yang mencukupkan segala yang dibutuhkan mereka. Dengan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Engkau membuat berhasil seperti Engkau membuat berhasil Yusuf karena berkat penyertaan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan Yesus majelis gereja dengan penuh urapan dari Tuhan yang terus kami diberi inspirasi ilahi untuk merencanakan pelayanan yang hidup dan yang mempunyai kuasa. Biarlah seluruh jemaat dan majelis kami bekerja sama untuk terus memajukan rencana Tuhan, amanat agung itu. Kami bersyukur Tuhan atas kehadiran sidang jemaat-Mu hari ini. Tentu bejana hati mereka pasti melimpah ruah dengan berkat, damai dan sukacita karena kehadiran-Mu. Bagi jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan, Engkau lawat mereka. Jika karena sakit, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Jika karena faktor usia lansia, Tuhan datang memberi mereka Tuhan janji-Mu sampai masa tua mereka. Sampai memutih pun rambut-Mu. Tuhan tetap setia memelihara mereka dengan melalui anggota keluarga. Dan jika kami karena dosa Tuhan takut menghadap Tuhan, berilah kami kesadaran Tuhan, kami tidak dapat lari dari hadapan Tuhan. Kemanapun kami pergi, ke gunung, di gunung juga Engkau ada. Ke lembah, di lembah juga Engkau ada. Bahkan ke dasar laut pun Engkau ada di sana. Tuhan, berikanlah kami Tuhan kerendahan hati untuk berkata, aku memerlukan Tuhan dan Juru Selamat. Supaya seluruh jemaat-Mu Tuhan selalu memiliki hati yang sangat tulus memuji dan menyembah-Mu. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan, genapilah firman-Mu bahwa jerih payah mereka dalam persekutuan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Allah memperhitungkan dan Engkau akan membuat mereka selalu berhasil dan terus menerima janji-janji Tuhan, karena Engkau tidak pernah lupa menggenapi janji-Mu.
Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih kita sempurnakan doa syafaat ini seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Hati pikiranmu kepada Dia, kepada Allah sumber berkat, sumber segala sumber. Bukalah kedua tanganmu dan hatimu, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.